Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Pemikiran Desain dan Kreativitas kelas D. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proyek 3. Proyek 3 kami merupakan berupa alat bantu pendidikan yang terdiri dari kelompok kami, saya Muhammad Michael Nopsada Pasha, NPM 2007 10716. Ya, Daniel Abelasriel, NPM 2007 10774. Dan saya Yesi Sugandi dengan NPM 2007 10712. Ya, selanjutnya adalah mengenai permasalahan yang kami angkat. Permasalahan yang kami angkat di sini mengenai di era sekarang sangat diperlukan adanya sebuah komunitas untuk berbagi, untuk mendapatkan informasi dan berbagi informasi. Nah, di dalam komunitas ini akan banyak hal berkaitan dengan berbagai bidang. Contoh komunitas yang memiliki topik utama mengenai teknologi dan informasi. Namun, sampai sekarang komunitas hanya membahas topik informatika hanya ada dalam bentuk website saja, seperti Stack Overflow, dan belum ada bentuk aplikasinya. Sehingga dari permasalahan tersebut, kami berpikir untuk membuat aplikasi yang mirip website berupa Stack Overflow. Selanjutnya, untuk sebab akibat sendiri adalah ada dua. Yang pertama, kurangnya media atau sarana untuk berdiskusi antar programmer atau orang yang sedang belajar pengkodingan. Selanjutnya, yang kedua, kurangnya relasi untuk melakukan pertukaran informasi mengenai belajar pengkodingan. Selanjutnya, untuk targetnya sendiri, di sini kami menargetkan untuk para programmer, mahasiswa yang sedang belajar di bidang informatika, atau individu yang sedang belajar mengenai pengkodingan. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang kami miliki. Fungsi di sini fokus mengenai materi programming. Dengan aplikasi ini, kita dapat memposting pertanyaan mengenai materi programming yang dapat dijawab dari pengguna lainnya. Aplikasi ini menyediakan materi yang membuat kita dapat membaca materi secara tutorial, dan fitur ini memberikan rekomendasi nama-nama buku yang bisa kita baca untuk penjelasan lebih lengkapnya. Lalu aplikasi ini memberikan update berita mengenai dunia programming baik dari dalam ataupun luar. Selain itu juga aplikasi ini selalu mengupdate lowongan pekerjaan dalam bidang programming. Lalu untuk bagian dari aplikasi kami sendiri, jadi itu adalah yang pertama ada menu login. Setelah memasuki menu login, kita akan memasuki homepage. Homepage itu nanti ada beberapa fitur. Fiturnya adalah forum and discussion, berita utama, question of the day, lowongan pekerjaan, artikel, dan yang terakhir adalah materi. Baiklah, selanjutnya ini merupakan logo dari proyek kami, yaitu proyek yang dinamakan aplikasi Project Code. Next. Di sini terdapat tampilan homepage. Di atas ini terdapat menu-menu di dalam aplikasi kami. Ada homepage, berita utama, forum and discussion, question of the day, dan kurang lebih tampilan homepage-nya seperti ini. Next. Ini merupakan video tampilan homepage pada pemakaian aplikasi di smartphone. Next. Ini merupakan tampilan yang lebih dekatnya, lebih diperbesar.
Ini merupakan logo dari kelompok kami. Lalu di sini terdapat menu home, menu berita utama, video, forum diskusi, question of the day, dan lainnya. Next. Ini merupakan tampilan login kami. Ini terdapat nama pengguna, lalu followers dan following, dan profile. Lalu terdapat member chat di mana kita bisa memulai chatting dengan teman yang ada di pengguna sebagai pengguna aplikasi ini. Next. Fitur news. Di sini kami memberikan fitur news atau berita harian mengenai teknologi dan hal-hal di bidang informatika atau pengkodingan, baik itu berita dari dalam negeri maupun berita dari luar negeri. Di sini merupakan tampilan dari berita kami. Dapat kita lihat jika kita ingin melihat berita dengan lebih detail, kita bisa mengklik gambar dari berita tersebut sehingga mendapatkan tampilan yang lebih spesifik. Next. Seperti ini. Ini terdapat berita. Setelah kita klik, akan masuk ke tampilan yang seperti ini. Next. Lalu, selain tampilan, juga terdapat detail-detail dalam berita, apa saja isi dari berita tersebut. Next. Dalam berita ini, kita bisa mengkomen pada bagian bawah, apa saja menurut kita, apa saja yang hal yang berguna bagi berita tersebut, atau kritikan pada berita tersebut. Next. Lalu fitur artikel. Fitur ini memberikan penjelasan mengenai artikel-artikel mengenai bidang informatika, pemrograman, dan teknologi. Next. Di fitur artikel ini juga memiliki fitur komen, sehingga kita dapat memberikan pendapat kita terhadap artikel tersebut. Next. Lalu ada fitur lowongan pekerjaan. Fitur ini memberikan kita informasi mengenai lowongan pekerjaan, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, tentang bidang teknologi, informatika, dan pemrograman. Di sini dapat kita lihat, kita dapat mencari lowongan pekerjaan sesuai dengan filter yang kita mau, yaitu di dalam filter tersebut dapat memberikan jangka waktu pemostingan lowongan pekerjaan tersebut dari sehari, 2 hari, sebulan, dan seterusnya. Kita dapat melihat detail apa saja yang diperlukan dalam bidang lowongan tersebut dengan mengklik detail pada lowongan pekerjaan yang kita inginkan. Next. Ini merupakan tampilan dari lowongan pekerjaan tersebut. Dapat kita lihat terdapat lowongan pekerjaan dari dalam negeri dan di luar negeri juga ada. Next. Oke, ini terdapat fitur question of the day. Question of the day ini merupakan fitur yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sedang populer atau sering dicari oleh pengguna, sehingga question of the day ini terdapat tampilan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna dan juga sering dijawab oleh pengguna lainnya. Dapat kita lihat di sini tampilan question of the day ini merupakan pertanyaan yang setiap harinya bisa berganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru, dan pertanyaan tersebut sering ditanyakan oleh pengguna lain. Next.
Oke, fitur materi. Fitur materi ini terdapat penjelasan secara umum mengenai materi-materi dalam pemrograman seperti bahasa Java, C, PHP, Python, C++, dan JavaScript. Selain itu, sebetulnya masih banyak lagi, cuman untuk di tampilan kami hanya menampilkan ini. Dan isinya, next aja. Oke, fitur materi ini jika kita klik akan memberikan detail atau tampilan seperti ini. Selain itu, kita juga dapat mencari kata kunci dari materi yang kita inginkan, lalu akan tampil seperti ini. Di dalam tampilan materi ini, kita memberikan penjelasan mengenai bagaimana sejarah dari bahasa tersebut, pengertian secara umum, dan juga penjelasan secara umum dalam pengkodingannya. Memang tidak secara full kita memberikan materi, karena hal itu membuat kita dapat memberikan pertanyaan kepada pengguna lain, sehingga dijawab oleh pengguna lain. Sehingga pemahaman kita terhadap bahasa tersebut lebih luas lagi dan tidak hanya membaca dari buku saja gitu. Next. Oke, untuk tampilan ini adalah tampilan untuk menu forum and discussion. Bisa dilihat di situ ada tombol search, itu seperti kalian diperbolehkan untuk menginputkan kata kunci. Misalkan Anda memiliki pertanyaan dan Anda belum membuat pertanyaan tersebut, maka Anda bisa mengecek dengan men-search pertanyaan tersebut apakah sudah ada yang bertanya dan apakah sudah ada yang menjawab. Untuk di bawah itu yang bentuk kotak, itu adalah contoh dari tampilan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh orang lain. Di situ ada logo seperti mata, itu adalah logo view. Artinya berapa jumlah orang yang telah melihat pertanyaan tersebut. Di sebelahnya lagi ada fitur bentuknya kayak seperti message, itu adalah fitur untuk komen atau menjawab pertanyaan. Jadi apabila Anda sudah membaca pertanyaan dan ingin mengkomen mengenai pertanyaan atau menjawab pertanyaan tersebut, Anda bisa dengan mengklik gambar tersebut. Di sebelahnya itu ada gambar seperti love, itu seperti tombol like mengenai, jadi misalkan berapa jumlah orang yang menyukai pertanyaan tersebut. Terus kembali ke atas, di sana ada tulisan create new post. Itu adalah fitur yang bisa Anda klik apabila Anda ingin menambahkan pertanyaan ke dalam forum and discussion. Next. Jadi ini adalah tampilan apabila kalian mengklik salah satu dari pertanyaan yang ada di kotak tadi. Dan di sini ada yang di atas itu adalah username, yang di atas tulisan C program. Jadi itu adalah orang yang menanyakan pertanyaan tersebut. Dalam fitur ini, kalian juga bisa menambahkan screenshot atau mengupload file untuk menambah penjelasan dari pertanyaan Anda. Next. Oh iya, sebentar. Untuk di bawah fitur komen itu adalah tempat Anda untuk menjawab atau menulis apa yang Anda pikirkan tentang pertanyaan tersebut. Next. Jadi ini adalah fitur untuk meng-create post baru atau menambahkan sebuah pertanyaan apabila Anda belum menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda ingin tanyakan. Dan di sini di bawah itu ada tulisan C triangle, C++, C program. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda post sebelum-sebelumnya. Jadi di situ ada tulisan publish date seperti Juni 3, 2021, itu adalah tanggal pengeposan pertanyaan tersebut. Anda juga bisa menambah pertanyaan lagi dengan mengklik tulisan create post. Next. Sekian, terima kasih.